Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Soleman Zahrul Haryanja. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang ketatanegaraan pada masa Bani Abbas. A. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbasiyah berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka, upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khalifah Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah ini diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Asy-Syafa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. B. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi keperangan akalnya dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua itu dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang pula di negara-negara Barat atau Eropa. Di sana, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil penemuan dan penelitian ilmiah dibukukan oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Adapun berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam di masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu tempat-tempat belajar, yang kedua kegiatan menerjemah, yang ketiga pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan, yang keempat bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu bidang politik dan militer. Tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. 1. Biografi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himayamah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdullah Abbas bin Muhammad. 3 orang bersaudara inilah dianggap sebagai pendiri Bani Abbasiyah, tetapi hanya 2 orang yang menjadi khilafah, yaitu Abdul Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Sedangkan Ibrahim meninggal pada saat perang melawan Marwan bin Muhammad atau Khalifah Bani Umayyah. 2. Masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi.
Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Bani Abbasiyah, era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid yang dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana pada saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. 3. Masa kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun ibnu Harun ar-Rasyid, lahir pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil, al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Bani Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, sebelum menjadi khalifah, al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu, ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Bani Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga ke Hamadan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya duluan minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.